Tuan Juri yang kami hormati serta teman-teman yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah wassalamu amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, marilah kita tidak kedinginan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahilah ke alam pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita memiliki kewajiban menuntut ilmu baik berkaitan dengan urusan duniawi maupun akhirat. Menuntut ilmu tidak memandang kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, semua orang berhak dan wajib menuntut ilmu. Lebih baik di bulan Ramadan yang dimana-mana bertebaran majelis ilmu khususnya untuk di pagi hari setelah sholat subuh anak-anak pun masih bersemangat berkuliah atau berkuliah subuh. Banyak perkembangan dan keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu pada bulan suci ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pahala atau keselamatan menuntut ilmu selama bulan Ramadan, yaitu satu, mendapatkan pahala 10 tahun sekali. Sebagaimana yang membuat sabda artinya barang siapa yang menggunakan majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama Islam di bulan Ramadan, maka Allah catat untuknya setiap satu lembar ayat bernilai ibadah 1 tahun, dan dia akan bersama kekuatan Nabi Muhammad SAW bersada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berkaitan kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Dengan menuntut ilmu kita makin paham dengan ajaran Islam sebagai melakukan ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan dengan diperbanyak selama bulan Ramadan, seperti puasa, sholat tarawih, bersedekah, dan membaca Al-Quran. Juga tahu tentang ibadah yang wajib dan sunnah. Selanjutnya yang ketiga, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setelah langkah yang kita lakukan dalam perjalanan menuntut ilmu membawa kita lebih dekat kepada keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mengatakan derajat orang yang berilmu. Dalam hadis dikatakan, kalau kamu ingin hidup di dunia dengan ilmu, apakah kamu ingin hidup di bahagia di dunia dan akhirat? Jawab, dengan ilmu dan ilmu. Hadirin yang tidak mulia Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan kita hamba yang bertakwa dan benar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak salah. Silakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Guru Karyawan MTS Ma'arif Indonesia Satu Gambaran, yang saya hormati Ibu Dewan Juri, serta yang saya sayangi teman-temanku semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ada delman, ada tokal, dapat piala boleh dikaca. Tolong hadirin siapkan tikar karena pidato saya agak panjang. Hari ini saya akan menyampaikan keutamaan menuntut ilmu sangat penting seperti disebutkan beberapa ayat dan hadis berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan kamu sekalian dan orang yang diberi ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanpa ridho penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ayat dan hadis di atas, menuntut ilmu merupakan keutamaan bagi umat Islam. Ada banyak pahala menuntut ilmu di bulan Ramadan, di antaranya 1. Mendapatkan pahala seperti setahun. 2. Pahala dilipat gandakan. 3. Diangkat derajatnya. 4. Menjadi pribadi yang takut Allah. 5. Menjadi jalan menuju surga. 6. Mendapatkan seluruh kebaikan. 7. Mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. 8. Merupakan amalia jariyah. 9. Menghidupkan hati. 10.
menjadi orang yang bahagia. Siapa yang mau dapat pahala, tolong mau ayo kita menuntut dan berbanyak ilmu. Niscaya kita akan mendapatkan pahala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Ma'arif NU 1 Kembaran, Dewan Guru, karyawan dan Dewan Juri MTS Ma'arif NU 1 Kembaran, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, karena dengan ajarannya kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tiada lain kecuali untuk menguji kesabaran kita sampai di mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila segala cobaan dihadapinya dengan penuh kesabaran, maka baginya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah mencintai kaumnya maka diujinya lebih dahulu. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bersabar itu tergantung pada besarnya ujian bala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum maka kaum itu diujinya lebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapatkan ujian itu maka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membenci maka kemurkaan Allah akan menimpanya. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya terkait keutamaan sabar. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Dengan ujian yang menimpa pada seseorang maka harus kita terima dengan penuh kesabaran. Sabar itu ada 3 bagian. Pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan padanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena kalau tidak maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian, cobaan, dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berencana dan berusaha, Tuhan yang menentukan. Terakhir, sabar saat senang. Kesabar inilah yang banyak dilupakan orang. Padahal kesenangan, kebahagiaan juga harus diiringi kesabaran. Karena kalau tidak bisa menjadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Kiranya cukup sampai di sini materi tentang perlunya bersabar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.